Pelajaran kita malam ini adalah bagaimana agar kita rindu berbuat baik. Agar kita rindu berbuat baik. Kemudian kita harus cari-cari apa sih yang menjadikan amal kita tidak diterima, permohonan ampun kita ditolak, ditunda, apa kira-kira? Baik sama-sama. Jadi sebab kita tidak rindu beribadah, berbuat baik adalah apa? Permasalahannya adalah dosa-dosa yang kita lakukan. Bagaimana dosa itu menutup hati. Wa'adal qulubi kal hasir yauda. Jadi sampai digambarkan hati kita akan menjadi gelap. Hati itu aslinya rindu berbuat baik. Di dalam diri hati kita ada iman. Dan kita punya iman semuanya. Iman. Enggak bisa. Cuman kadang ada maksiat. Jadi setiap kali maksiat itu akan menutupi hati itu. Laksana tikar kal hasiri. Tikar itu bagaimana? Orang kalau membuat tikar gak langsung lebar, tapi dipintal satu demi selembar itu tikar. Begitu juga gelapnya hati tidak serta-merta. Gelapnya hati adalah karena maksiat yang dilakukan seorang hamba tidak segera tobat, maka maksiat akan menjadi noda hitam. Titik noda hitam. Melakukan kemaksiatan lagi, titik noda hitam lagi. Melakukan maksiat lagi, noda hitam. Hati menjadi gelap. Nah kalau hati gelap tidak bisa melihat kebenaran. Biarpun ilmunya hebat disampaikan agama, ngerti keutamaan berbuat baik, tapi tidak rindu berbuat baik. Disinilah kenapa ada orang ngerti kebaikan, tapi tidak rindu melakukan kebaikan karena kemaksiatan yang mereka lakukan. Maka dari itu, amalan terbaik saat ini adalah kita berdamai dengan Allah, memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah, ingat dosa-dosa kita. Kalau Anda menjalankan langkah ini Anda ambil, mulai malam ini kita serius berdamai dengan Allah, memohon ampun kepada Allah, dan ingat hai hamba Allah, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, kalau kita memohon ampun dengan serius kepada Allah, Allah akan ampuni. Jangan ada yang putus asa setelah ini. Sebesar apapun dosa yang dilakukan seorang hamba, asalkan dia serius, maka Allah ampuni, dan setelah itu Anda akan ringan menuju kepada Allah. Jangan sampai ada beban maksiat di saat kita menuju Allah, dan yang maha suci, kekotoran kita harus kita habis, kita bersihkan. Maka Allah beresin dulu masuk wilayah tobat. Beresin dulu yang menjadikan kita malas-malas adalah dosa yang kita lakukan, dan memang kita semuanya berdosa. Tapi ada penangkalnya, yaitu tobat. Maka berdamai kepada Allah dan harus serius. Anda mohon ampun kepada Allah yang serius, ya hamba Allah, siapapun dari kita. Memohon ampun kepada Allah. Dan ingat, jika dosa yang dilakukan seorang hamba belum diampuni oleh Allah, maka dosa akan tampak di alam barzakh. Menakutkan kita. Membuat kita takut di alam barzakh, belum lagi memberatkan langkah kita di padang mahsyar dan menjadikan mata kita tidak bisa melihat shiratal mustaqim dan akhirnya kecebur ke neraka jahanam. Hati-hati. Akan tapi hamba Allah, Tuhan kita maha kasih, selalu menyuruh hambanya, mana yang mohon ampun kepadaku akan aku ampuni. Bahkan Allah beri kabar gembira bagi para pendosa-pendosa dengan kabar gembira melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa, dengan catatan dia bertobat. Bahkan kalau kita bicara tentang bulan Ramadan, ya, dalam puasa bulan Ramadan diwajibkan puasa atas kita bulan Ramadan, ujungnya agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ujungnya adalah hasil puasa serius adalah ketakwaan, dan takwa, orang bertakwa adalah bukan orang yang hanya baik-baik terus amalnya, akan tapi takwa juga bagi orang yang berdosa, akan tapi bergegas menuju pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan berkecil hati yang berdosa, yang penting jangan menunda tobat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal 'ardu 'iddat lil muttaqin. Surga pengampunan disiapkan untuk orang bertakwa. Di ayat berikutnya Pak, siapakah yang bertakwa itu? Bukan orang yang sujud pokoknya banyak itu saja, ya insya Allah termasuk takwa. Akan tapi kabar gembira bagi sang pendosa